Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar tiba di kota Yathrib, sebuah wilayah yang subur di semenanjung Arab yang ditinggali oleh suku bangsa Arab dan bangsa Ibrani. Mereka berdua pergi meninggalkan kota Mekkah secara diam-diam setelah para penentang ajaran Nabi Muhammad berniat untuk menghabisi nyawa beliau. Nabi Muhammad sebelumnya telah membuat perjanjian dengan perwakilan dari kota Yathrib yang menginginkan beliau bertindak sebagai pemimpin yang netral untuk menengahi pertikaian masyarakat di sana. Nabi Muhammad telah dikenal sebagai seorang yang jujur. Oleh masyarakat Mekkah, beliau terkenal dengan julukan sebagai Al-Amin, yang artinya dipercaya. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang penyabar, tidak pernah berkata kasar atau menunjukkan amarah yang berlebihan. Masyarakat kota Yathrib dapat menerima pribadi Nabi Muhammad yang baik itu. Dan sebagai bentuk pengakuan atas kehadiran beliau, nama kota Yathrib diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota bercahaya. Tetapi tidak semuanya dapat menerima beliau sebagai seorang nabi dari bangsa Arab yang membawa ajaran tentang konsep ketuhanan yang esa. Mayoritas suku Ibrani di sana tidak dapat menerima adanya seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka. Hal itu membuat relasi antara suku Ibrani dan Arab menjadi sulit. Walau di antara mereka telah saling menyetujui perjanjian untuk saling menjaga dan melindungi. Puncaknya, mayoritas suku Ibrani disingkirkan dari kota Madinah, imbas pengkhianatan mereka atas perjanjian yang telah disepakati. Dengan kepemimpinan Nabi Muhammad di kota Madinah, untuk pertama kalinya di semenanjung Arab, suatu masyarakat disatukan bukan oleh latar belakang suku atau ras mereka, tetapi oleh kepercayaan bersama kepada Tuhan Yang Esa dan kenabiannya Nabi Muhammad. Selama 10 tahun di kota Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya menjalankan peran sebagai seorang nabi saja, tetapi juga sebagai seorang negarawan dan pemimpin militer. Beliau telah memimpin beberapa peperangan melawan pasukan Mekkah Quraisy. Konflik bersenjata yang pada akhirnya dapat diakhiri tanpa pertumpahan darah setelah penduduk kota Mekkah menyerah kepada Nabi Muhammad yang dengan murah hati hanya menuntut agar berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Dengan menyerahnya kota Mekkah dan penghancuran berhala-berhala di sekitar Ka'bah, para perwakilan suku-suku dari seluruh semenanjung Arab datang ke kota Madinah untuk tunduk kepada Nabi Muhammad dan menjadi pemeluk agama Islam. Keberlanjutannya nabi-nabi dari garis keturunan Nabi Ibrahim yang menyiarkan konsep ketuhanan yang esa di zaman ketika penyembahan terhadap dewa-dewi Anunnaki merajalela telah sampai di penghujung kisahnya. Sebagaimana suatu kisah yang apik yang selalu memiliki awalan dan penutup. Apa yang telah dimulai oleh Nabi Ibrahim dan diakhiri oleh Nabi Muhammad menjadi salah satu kisah dalam persiapan kebangkitan spiritual umat manusia. Pada tahun 632 Masehi, saat Nabi Muhammad berusia sekitar 60-an tahun, perjalanan hidup beliau yang luar biasa terhenti oleh mangkatnya beliau secara mendadak di kota Madinah. Bersamaan dengan momen itu, para makhluk luar angkasa yang selama ini telah membimbing dan membagikan pengetahuan kepada manusia menempatkan planet bumi dalam kondisi status karantina. Kondisi di mana para makhluk luar angkasa menghentikan intervensi lebih lanjut dan membiarkan umat manusia menjalankan takdirnya sendiri, berbekal pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Hingga di abad ke-20, karantina planet bumi mulai dilonggarkan seiring dengan kemajuan teknologi dan spiritual umat manusia. Masa karantina bumi diprediksi akan berakhir di tahun 2027. Dan ketika saat itu tiba, nantinya para makhluk luar angkasa akan mengungkapkan diri mereka, kembali menjalin kontak terbuka secara langsung dengan umat manusia.